Halo, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi fisika tentang gerak melingkar peraturan bersama saya, Made Sibaul. Bagi adik-adik yang sedang duduk di jenjang SMA, khususnya kelas 10 MIPA, semoga video pembelajaran ini dapat membantu kemampuannya dalam memahami gerak melingkar. Pernahkah kalian sadari ada begitu banyak sekali benda-benda yang bergerak melingkar di sekitar kita? Dari jarum jam yang berputar, gerak kursi gantung pada permainan biang elektron mengelilingi inti atom pada lintasan stasionernya, bulan dan satelit buatan mengelilingi bumi, dan bahkan bumi dengan planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Ya, itulah Tuhan yang kita yakini sebagai kecerdasan tak terbatas, telah mengatur ciptaannya dari yang terkecil atom dan yang besar seperti planet-planet, tetap bergerak pada lintasannya tanpa bertabrak-tabrakan. Yuk, mari kita pelajari apa dan bagaimana gerak lingkar peraturan itu, besaran-besaran fisis apa saja yang ada pada gerak lingkar peraturan, dan bagaimana hubungannya dengan besaran pada gerak lurus yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Perbedaan mendasar antara gerak lurus dengan gerak melingkar adalah bentuk lintasannya. Kalau gerak lurus, lintasannya berupa garis lurus, sedangkan pada gerak melingkar, lintasannya berupa lingkaran. Selain daripada itu, pada gerak lurus, perpindahannya merupakan perubahan posisi pada garis horizontal atau vertikal, sedangkan pada gerak melingkar merupakan perubahan sudut yang diukur dari sudut 0 derajat sebagai titik acuannya. Hal lain yang perlu dipertegas adalah perbedaan antara gerak melingkar dengan rotasi. Kalau gerak melingkar, benda atau partikel bergerak mengelilingi benda lain sebagai porosnya, seperti bumi mengelilingi matahari. Sedangkan pada rotasi, benda berputar pada porosnya sendiri, seperti bumi berotasi pada porosnya. Besaran pertama yang kita pelajari pada gerak melingkar adalah periode dan frekuensi. Periode adalah selang waktu yang diperlukan benda bergerak melingkar satu putaran penuh, yang disimbolkan dengan huruf T besar dengan satuan sekon, di mana N adalah jumlah putaran dan T kecil adalah sembarang waktu. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gerak melingkar atau putaran dalam tiap satu sekon, sehingga dari rumus kita tahu satuannya sepersekon atau sering disebut juga dengan satuan hertz. Dari dua rumusan tersebut, terdapat hubungan berbanding terbalik antara periode dengan frekuensi, yaitu T sama dengan seper F. Besaran lain yang dipelajari adalah perpindahan sudut. Perpindahan sudut yang disimbolkan delta theta adalah sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dari posisi sudut awal sebagai theta 0 sampai pada posisi sudut akhir theta selama benda bergerak melingkar, sehingga besarnya dinyatakan dengan persamaan delta theta sama dengan theta min theta 0. Sebagai besaran vektor, tentu perpindahan sudut dinyatakan dengan arahnya. Apabila arah gerak benda searah putaran jarum jam, maka arah perpindahannya dinyatakan negatif. Sebaliknya, jika berlawanan arah jarum jam, dinyatakan positif. Besarnya sudut di samping dinyatakan dengan derajat juga bisa dinyatakan dengan satuan radian. Hal ini berkaitan dengan besarnya sudut sebanding dengan panjang lintasan garis melingkar yang dilalui oleh sebuah partikel. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan S sama dengan theta kali R atau theta sama dengan S per R. Untuk partikel yang telah melingkar satu lingkaran penuh, panjang lintasannya sama dengan keliling lingkaran, atau S sama dengan 2πr. Dengan demikian, besarnya sudut theta yang dirumuskan sebagai S per R, panjang lintasan S kita ganti dengan keliling lingkaran 2πr, lalu kedua R-nya dicoret, sehingga pada akhirnya dapat kita nyatakan bahwa theta sama dengan 2 pi rad. Untuk lebih lengkapnya, satu lingkaran penuh perpindahannya bisa dinyatakan sebagai satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan juga 2 pi rad. Besaran berikut yang kita
pelajari adalah kecepatan sudut. Sesuai dengan konsep kecepatan sebagai perpindahan dibagi selang waktu, maka kecepatan sudut dapat kita definisikan sebagai perpindahan sudut dibagi selang waktu dengan simbol omega dan satuan rad per sekon. Secara matematis dapat kita rumuskan omega sama dengan delta theta per delta t, atau theta dikurangi theta 0 per t dikurangi t 0. Dengan asumsi theta 0 sama dengan 0 derajat dan t 0 sama dengan 0, maka didapat omega sama dengan theta per t. Untuk satu putaran, theta sama dengan 2 pi rad, dan waktu putarnya sama dengan periode atau t besar. Sehingga pada akhirnya kita dapat persamaan omega sama dengan 2 pi per t. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa periode berbanding terbalik dengan frekuensi, sehingga kita dapatkan persamaan kecepatan sudut lainnya, yaitu omega sama dengan 2 pi f. Di samping itu, gerak melingkar juga memiliki kecepatan linear yang arahnya terus berubah di setiap titik minimum lingkaran. Namun, besarnya atau kelajuannya tetap di sepanjang radius yang sama dari pusat lingkaran. Oleh karena kelajuannya tetap itulah, maka gerak melingkar ini disebut dengan gerak melingkar peraturan. Lalu bagaimanakah hubungannya dengan kecepatan sudut? Hal ini dapat diturunkan dari persamaan kecepatan linear, yaitu P sama dengan S per T, di mana S sama dengan theta kali R, maka P sama dengan theta kali R dibagi T. Nah, sebelumnya diketahui bahwa theta dibagi T itu sama dengan omega, maka kecepatan linear dapat dirumuskan sebagai P sama dengan omega kali R. Nah, inilah yang menyatakan hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut, yang bermakna bahwa kecepatan linear sangat bergantung kepada jari-jari lingkaran. Semakin dekat dengan pusat lingkaran, maka kecepatan linearnya semakin kecil, bahkan di pusat lingkaran nampak seperti diam. Berbeda halnya dengan kecepatan sudut, yang bergantung pada perpindahan sudut. Untuk selang waktu yang sama, kecepatan sudutnya akan sama, karena menyapu besaran sudut yang sama, entah letaknya jauh atau dekat dari pusat lingkaran. Berikut adalah contoh soal. Dari soal tersebut, besaran-besaran yang diketahui adalah jari-jari 50 cm sama dengan 0,5 meter, waktu putar 1 menit sama dengan 60 sekon, dan jumlah putar 300. Jadi untuk menentukan besarnya periode, menggunakan rumus T sama dengan T kecil dibagi N, jadi 60 dibagi 300 sama dengan 0,2 sekon, sedangkan frekuensinya F sama dengan N per T, jadi 360 sama dengan 5 Hz. Sedangkan kecepatan sudutnya 2 pi F, jadi 2 pi kali 5 sama dengan 10 pi rad per sekon. Dan terakhir kecepatan linearnya adalah P sama dengan omega kali R, jadi 10 pi dikali 0,5 menjadilah 5 pi. Dengan mengubah nilai pi menjadi 3,14, didapatlah kecepatan linear menjadi 15,7 meter per sekon. Ya, demikianlah pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah membahas apa itu gerak melingkar beraturan dan perbedaannya dengan gerak lurus serta rotasi. Demikian juga sudah kita menentukan besarnya periode, frekuensi, kecepatan sudut dan kecepatan linear, serta menganalisis hubungan antara kecepatan linear dengan besaran sudut. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi semua. Tetap semangat, belajar dan belajar terus demi masa depan yang lebih baik.